Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksum Ramadan dengan NIM J1B019055. Saya dari program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari riset operasi tentang mereview metode grafik dan metode simplex. Itu yang pertama, metode grafik. Z sama dengan 400X plus 100Y dan A sama dengan 110X plus 2Y lebih kecil sama dengan 300. B sama dengan 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 120. Dan C sama dengan 2X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100. Dan X dan Y lebih besar sama dengan 0. Grafik ini merupakan garis kendala A dan garis kendala C. Nah, selanjutnya A yang pertama A 10X plus 2Y lebih kecil sama dengan 300. 0 plus 2Y sama dengan 300. Jadi Y sama dengan 300 dibagi 2 sama dengan 150. Dan 10X plus 2Y sama dengan 300. Di 10X plus 0 sama dengan 300. Jadi X sama dengan 300 dibagi 10 sama dengan 30. Dan yang kedua itu B. 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 120. Dan 0 plus 2Y sama dengan 120 dibagi 2. Jadi Y sama dengan 60. 3X plus 2Y sama dengan 120. Dan 3X plus 0 sama dengan 120. Dan X sama dengan 120 dibagi 3 yaitu 40. Dan C itu 2X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100. Dan 0 plus 2Y sama dengan 100. Jadi Y sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. 2X plus 2Y sama dengan 100. 2X plus 0 sama dengan 100. Jadi X sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Selanjutnya kita mencari beberapa maksimal yang akan kita produksi. Z memproduksi 400X plus 100Y. Dan yang pertama itu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Dan yang kedua itu 400 dikali 0 plus 100 dikali 50 sama dengan 5.000. Dan yang ketiga itu 400 dikali 30 plus 100 dikali 0 sama dengan 12.000. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong dengan menggunakan cara eliminasi pada A dan B. Yang pertama A 10X plus 2Y sama dengan 300. 3X plus 2Y sama dengan 120. 7X sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 dibagi 7. Jadi X sama dengan 25,7. 10X plus 2Y sama dengan 300. 10 dikali 25,7 ditambah 25 sama dengan 300. 2Y sama dengan 300 dikurangi 25,7. Jadi 2Y sama dengan 300 dikurangi 25,7. 2Y sama dengan 43. Dan Y sama dengan 43 dibagi 2 sama dengan 21,5. Dan dari hasil B dan C bahwa 3X plus 2Y sama dengan 120, 2X plus 2Y sama dengan 100, jadi X sama dengan 20. 2X plus 2Y sama dengan 100, 2 dikali 20 plus 2Y sama dengan 2Y sama dengan 100 dikurangi 40, jadi 2Y sama dengan 60. Dan Y sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Selanjutnya Z sama dengan 400 X plus 100Y. Jadi yang ketiga yaitu 400 dikali 25,7 plus 100 dikali 21,5 sama dengan 12.430. Dan yang keempat yaitu 400 dikali 20 plus 100 dikali 30 itu hasilnya 11.000. Selanjutnya kita tulis ulang titik kendala tersebut. Z1 sama dengan 0, Z2 sama dengan 5.000, Z3 sama dengan 12.430, dan Z4 sama dengan 11.000, dan Z5 sama dengan 12.000. Dan X sama dengan 25,7, Y sama dengan 21,5, jadi Z-nya sama dengan 12.430. Dan yang pertama A, 10X plus 2Y lebih kecil sama dengan 300. B, 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 120. Dan C, 2X plus 2Y lebih kecil
sama dengan 100. Selanjutnya, X sama dengan 26 dan Y sama dengan 22. Jadi 10 dikali 26 plus 2 dikali 22 sama dengan 304. Dan X sama dengan 26 dan Y sama dengan 21. Maka 10 dikali 26 plus 2 dikali 21 sama dengan 302. Nah, selanjutnya X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22. Maka 10 dikali 25 plus 2 dikali 22 sama dengan 294. Dan X sama dengan 25 dan X sama Y sama dengan 22. Jadi 2 dikali 22 plus 2 dikali 25 plus 2 dikali 22 sama dengan 94. Jadi X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22. Memenuhi kendala karena angkanya lebih kecil. Jadi keuntungan dari pembuatan tersebut adalah Z sama dengan 400X plus 100Y dan Z3 sama dengan 400 dikali 25 plus 100 dikali 22. Hasilnya yaitu 12.200. Dan Z3 sama dengan 400 dikali 25 plus 100 dikali 21 sama dengan 12.100. Yang selanjutnya, bentuk matematis. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2 batasan atau cos plus sin. Yang pertama, 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Yang ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Selanjutnya kita lanjut ke langkah pertama, yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Z sama dengan 3x1 plus 5x2 diubah menjadi Z sama dengan 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan atau diubah menjadi kesamaan dan select variabel. Yang pertama, 2x1 lebih kecil sama dengan 8 menjadi 2x1 plus x3 sama dengan 8. Yang kedua yaitu 3x2 lebih kecil sama dengan 15 menjadi 3x2 plus x4 sama dengan 15. Dan yang ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30 menjadi 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Nah, selanjutnya fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan. Yang pertama 2x1 plus x3 sama dengan 8, 3x2 plus x4 sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Selanjutnya langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Z sama dengan 3x1 plus 5x2 diubah menjadi Z sama dengan 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8 menjadi 2x1 plus x3 sama dengan 8. 3x2 lebih kecil sama dengan 15 menjadi 3x2 plus x4 sama dengan 15. Yang ketiga itu 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30 menjadi 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita lihat tabel simplex yang pertama yaitu variabel dasar Z pada kolom pertama yaitu 2, itu 1, dan kolom kedua x1 sama dengan min 3, x2 sama dengan min 5, x3 sama dengan 0, dan x4 sama dengan 0, dan x5 sama dengan 0, dan nk sama dengan 0. Dan kalau kita lihat dari variabel dasar x5 pada kolom pertama yaitu 2 yaitu 0, dan x1 sama dengan 6, x2 sama dengan 5, dan x3 sama dengan 0, x4 sama dengan 0, x5 sama dengan 1, dan nk sama dengan 30. Selanjutnya kita ke langkah ketiga yaitu memilih kolom kunci. Pada variabel dasar Z pada kolom pertama Z yaitu 1, dan pada kolom terakhir pada variabel dasar x5 yaitu pada kolom terakhir yaitu 0. Dan kalau kita lihat dari tabel tersebut, kolom kuncinya yaitu pada kolom ketiga yaitu x3 sama dengan 0, 3 sama 5. Nah, selanjutnya kita ke langkah keempat yaitu memilih baris kunci. Pada variabel dasar Z pada kolom pertama yaitu Z yaitu 1,
Dan kalau kita lihat dari tabel yang di atas itu variabel dasarnya itu X4 itu pada kolom ketiga yaitu 0, 0, 3, 0, 1, 0, dan 15. Dan langkah yang kelima yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Pada rumus, baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci kali nilai baris kunci. Baris pertama, kalau kita lihat dari tabel, baris pertama yaitu nilai barunya sama dengan min 3, 0, 0, 5/3, 0 dan 25. Dan dari baris kedua, batasan pertama yaitu sama dengan min 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Dan pada baris keempat yaitu batasan ketiga, nilai barunya yaitu 2, 0, 1, 0, dan 5. Nah, selanjutnya tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Kalau kita lihat dari variabel dasar Z, pada kolom pertama Z yaitu 1, dan pada variabel dasar pada baris terakhir yaitu X5 sama dengan 0. Dan pada variabel dasar X5 pada baris terakhir yaitu pada kolom NK yaitu 5. Dan langkah keenam yaitu melanjutkan perbaikan. Dan pada variabel dasar Z pada kolom Z yaitu 1, dan pada variabel dasar X1 pada kolom Z yaitu 0. Dan selanjutnya nilai baru baris ke-1. Pada baris ke-1 nilai barunya sama dengan 0, 0, 0, 5/6, 1/2, dan 27 setengah. Dan baris kedua yaitu pada batasan pertama yaitu barisan barunya sama dengan 0, 0, 1, 5/9, 1/3, dan 6 setengah. Dan pada baris ketiga tidak berubah karena nilai pada kolom kunci sama dengan 0. Nilai baru sama dengan 0, 1, 0, 1/3, 0, dan pada tabel simplex final hasil perubahan pada variabel dasar Z pada kolom Z pertama yaitu 1 dan X1 sama dengan 0, X2 0, X3 0, X4 5/6, X5 setengah, dan NK-nya itu 27 setengah. Variabel dasar X3 pada kolom Z yaitu 0, pada kolom X1 0, X2 0, X3 1, X4 5/9, X5 min 1/3, dan NK-nya itu 6 1/3. Dan pada variabel dasar X3 pada kolom Z yaitu 0, X1 0, X2 1, X3 0, X4 1/3, X5 0, dan NK-nya itu 5. Dan pada variabel dasar X1 pada kolom pertama yaitu Z sama dengan 0, X1 1, X2 0, X3 0, X4 yaitu min 5/18, dan X5 1/6, dan NK-nya itu 5/6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.